Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi di channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Zuhartina SPD selaku editor channel Susilawati Susmono Official akan berbincang-bincang tentang episode kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Susilawati Susmono Official. Kali ini kita tetap dalam ranah editorial, ya. Sebagai editor, Mbak Tina di Susilawati Susmono Official ini memberikan ruang kepada masyarakat apa yang dilaksanakan dalam Susilawati Susmono Official. Ya, alhamdulillah saya sebagai tamu di sini, saya sangat bersyukur bagaimana saya di sini ditunjuk sebagai editor. Itu saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menyajikan kepada masyarakat agar Susilawati Susmono Official ini bisa di-share ke masyarakat, bisa dilihat seluas-luasnya oleh masyarakat, tetapi dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Kita berusaha bekerja bagaimana menampilkan semua karya ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang niat saya, cita-cita saya. Alhamdulillah, cita-cita ini sudah mendapat ruang dan waktu. Insya Allah dalam ruang dan waktu ini kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya, insya Allah. Selaku editor artinya harus memaksimalkan kemampuan. Jika ada kata-kata yang tidak jelas, kurang jelas, bagaimana untuk disampaikan kepada masyarakat kalau tidak jelas. Ya. Inilah, di dalam channel ini kita berupaya untuk menyajikan lagu, buku, lukisan, dan banyak lagi karya termasuk sastra. Apa yang dapat dilakukan selaku editor supaya kita itu jika ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak patut ke masyarakat, seminim mungkin itu kita upayakan jangan sampai terjadi. Ya, memang tugas editor memang ya dibilang berat, ya berat karena tanggung jawab gitu kan. Jika kita membuat suatu konten atau membuat informasi, edukasi, karya apapun itu kita berusaha seminimal mungkin kesalahan gitu, dalam arti dari penyajian bahasa, ya, menyampaikan karya itu memang harus detail gitu. Jangan istilahnya kalau kita tidak berhati-hati nanti ada terselip kesalahan menjadi kontra gitu kan. Jadi kita berusaha bagaimana menyampaikan itu dengan sebaik mungkin dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat, agar masyarakat bisa menikmatinya dengan baik. Itulah fungsi editor. Ya, insya Allah itu bagian dari fungsinya gitu, bagian dari fungsinya termasuk itu. Apa korelasinya dengan aransemen kehidupan selaku pribadi? Ya, aransemen kehidupan karena saya pun karena usia juga sudah lumayan ya. Jadi saya sudah mengalami ya aransemen kehidupan saya, bagaimana menghadapi segala pernak-pernik ya, persoalan, permasalahan yang dibilang berat ya berat juga gitu, ringan ya, semua permasalahan itu dilewati gitu. Dan setiap episode itu ada hikmah-hikmah yang didapat, sehingga karena saya sudah mengalami episode-episode itu, kehidupan itu yang sudah saya mengambil hikmahnya, maka bagaimana kita menyampaikan hikmah yang dari sebesar ini, karya ini tersampaikan kepada masyarakat. Jadi niatnya itu bercermin ke dalam diri kita, diri sendiri. Karena diri kita itu aransemen kehidupannya sudah istilahnya mengalami 60 tahun lebih, istilahnya kehidupan. Sudah banyak yang kita alami, bagaimana kita men-share-nya lewat karya ini ke masyarakat. Amin. Jadi intinya karya banyak sekali, 8.052 karya ini bagaimana dapat dipublikasikan dengan baik. Iya. Niat baik, berbagi. Baik, ya berbagi. Ya bagus sekali kalau niat kita berbagi, artinya jangan sampai kata-katanya itu tidak
dimengerti. Iya. Sebagai editor, bagaimana masyarakat mengerti dengan maksud dan tujuannya. Begitu kan, Mbak? Iya. Apa korelasinya lagi dengan awal dan kehidupan manusia, aransemen do re mi fa sol la si do? Iya. Saya bercermin ke dalam diri saya sendiri ya, Ya, karena ya. saya yang tahu, Ya. saya sendiri yang tahu. Kalau kehidupan orang lain kan saya tidak menyelami gitu kan, Ya, artinya ya. hanya mengenal dari luar, Ya, dalamnya itu nggak terlalu gitu kan. Tapi kalau diri sendiri itu sudah menyelami dari bagaimana episode tadi dari anak-anak, saya sudah mengalaminya gitu. Bagaimana korelasi dengan ini, karya-karya ini menyampaikan suatu aransemen kehidupan yang dari justru malah dari dalam rahim gitu, sudah di dalam sudah ada catatannya. ada catatannya di Susilawati Susmono Official ini. Jadi saya ingin menyampaikan lewat karya-karya ini makna-makna kehidupan, aransemen kehidupan. Apa yang sudah saya alami itu udah ada di dalam ini, termasuk gitu kan. Banyak tidak aransemen kehidupannya jika dikorelasikan dengan nada dan irama? Ya, alhamdulillah sudah banyak, sudah dialami dari kecil, bagaimana kehidupan masa kecil. Kalau dikorelasikan dengan lagu, aransemen yang secara real dan realita aransemen. Iya, alhamdulillah saya sudah mengikuti, saya sudah terjun langsung mengikuti menyanyikan lagu karya ibu. Jadi saya pun merasakan bagaimana ketika pelajari lagu itu, menyanyikan lagu itu, bagaimana kita tersentuh, terharu sampai menangis gitu kan. Lagu-lagu itu menyentuh kita setelah lama kita berevolusi kan. Berapa lagu yang sudah dinyanyikan dari sekian banyak lagu yang saya ciptakan? Apa ya? Kalau lagu kalau di albumnya itu ada 17 lagu. 17 lagu itu ada mungkin yang penyanyi utamanya ya, lalu dengan teman-teman. Tidak semua ya. Ya. Jadi dari album Terapi Kolbu 2 dan 3 itu saya ikut itu menyanyikannya. Ada 5 lagu. Ya lebih gitu. Lebih ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah ya. Kesempatan bukan kebetulan. Kalau tidak ada kemampuan nggak mungkin kan. Pasti ada kemampuan, walaupun kemampuan itu aneka ragam kan. Iya. Kualitasnya ya. Dengan karakter suara ya masing-masing tuh tadi kita kan punya keunikan Sendiri. tersendiri gitu. Jadi ada kelebihan masing-masing lewat suara itu. Ada si A, si B ya dalam kelompok Asipa itu. Jadi masing-masing mempunyai keunikan tersendiri. Saya merasa masing-masing punya kelebihan lah gitu. Intinya kebaikan itu lewat apa saja kan? Iya. Salah satunya lagu. Ya, nada dan irama kehidupan. Mudah-mudahan lagu itu bisa dinikmati masyarakat luas gitu dengan lewat Susilawati Susmono Official ini. Lebih meluas. Ya, lebih meluas. Publikasinya. Begitu ya, Mbak. Nah, dari lagu yang dinyanyikan kita jeda sesaat, kita dengarkan lagu Koreksi Diri oleh Zuhartina. Tanyalah kepadanya melalui
manusia yang tersimpan akan terkuat. Keyakinanmu menjadi pasti, segeralah untuk koreksi diri. Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi dengan mendengarkan lagu ini, kita dengan sendirinya mengingatkan kita. Ya. Bagaimana gitu? Ya, ya selama ini kan pastilah kita tuh Mengkoreksi. banyak mengalami hal-hal ya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, setiap permasalahan itu kita kembalikan lagi ke diri kita koreksi diri kita. Apakah apa yang kurang ya? Apakah apa yang kita lakukan ini salah atau kesalahan apa? Jadi kita mengoreksi ke dalam diri kita sendiri dulu, baru melihat ke lingkungan, dampak-dampak ke lingkungan atau problem di lingkungan kita yang terkait. Tapi kalau dibutuhkan kan untuk meminta pendapatnya, mengkoreksi, tetapi intinya kalau tidak diminta mengkoreksi sendiri melalui belakang, bagaimana? Solusinya bagaimana? Ya. Kalau ada hal-hal yang salah, lalu kita ingin mengkoreksi, tapi kita tidak punya jalan untuk koreksi, itu bagaimana caranya? Ya, manusia itu hakikatnya memiliki hati nurani. Masing-masing itu harusnya berbicara ke dalam dirinya sendiri gitu. Pasti dia tahu kalau dia melakukan sesuatu yang melampaui batas, misalnya kesalahan. Iya, betul. Tapi kalau ada keinginan untuk mengkoreksi diri sudah selesai, keinginan untuk lingkungan lebih baik, sehingga ada ya keinginan untuk menyampaikan, bagaimana solusinya bagi Mbak? Ya, kita menyampaikannya dengan tersirat, jadi istilahnya tidak mengoreksi secara langsung. Nah, kalau ada channelnya, ada salurannya. Ya, ada salurannya, kita lewatin saluran, misalnya Alhamdulillah. Secara edukasi, jadi tidak menunjuk ke si A langsung gitu. Artinya kalau secara edukasi itu ke semua orang, kita membicarakan sesuatu permasalahan dalam keluarga misalnya, atau dalam lingkungan, atau dalam lebih besar ke bangsa. Apa itu terkait dengan editor SSU? Ya, kalau ke editor itu kita melakukan sesuatu pekerjaan itu bagaimana agar tersampaikan hal-hal yang baik, jangan sampai istilahnya tuh jangan sampai ada salah konsep atau salah kata, itu akan membuat kericuhan ke dalam masyarakat gitu. Jadi kitanya berusaha memancing kericuhan nanti kalau ada bahasa-bahasa yang ada pro kontra gitu. Jadi sebaiknya kita berusaha semaksimal mungkin sebelum kita menyampaikan ke orang lain, kita koreksi diri kita sendiri. Artinya kita berbicara ke dalam diri dulu, ke dalam lingkungan kita yang terdekat dulu, bagaimana supaya meminimalisir tadi untuk menyampaikan ke masyarakat, jangan sampai menjadi permasalahan baru nanti. Itulah selalu harus melekat pada editor. Ya, semuanya tim, tapi editor itu ya istilahnya tanggung jawab terakhirnya, karena ketika untuk menyampaikan misalnya majalah untuk disebarkan kan editor dulu, melalui editor. Sebelum terbit harus ke editor dulu. Jadi ya insya Allah memang kerja berat, tapi kita berusaha bagaimana jangan sampai terabaikan gitu. Iya, dan harus selalu melekat pekerjaan itu untuk tanggung jawab itu kan selaku editor. Alhamdulillah Mbak, kalau sudah sampai di editor, artinya konsep yang kita lakukan itu kan sudah selesai untuk dikoreksi. Nah, lagu koreksi diri, kalau jadi editor tidak mengkoreksi ke dalam diri, lalu tiba-tiba lost control di editorial, bagaimana ini memperbaikinya kalau sudah terjadi? Jangan sampai, tapi seandainya terjadi, secepatnya kita rembuk lagi, jangan sampai gitu kan, jangan sampai istilahnya disiarkan, dikat, harus dikat dulu, jangan sampai karena di tanggung jawab editor
Jadi jangan sampai belum terkoreksi dengan baik kita udah sebarkan gitu misalnya kayak gitu. Itu konsep itu harus dimiliki editor. Jangan buru-buru menyebarkan, men-sharekan sesuatu yang belum ada finalisasinya. Intinya kan di situ. Harus sampai finishing pekerjaan itu. Jangan bahan mentah disuguhkan ke tamu di restoran. Nanti dia marah. Loh, aku pesan nggak telur dadar, dikasihnya telur mentah. Nah, itulah fungsi editor. Alhamdulillah SSO ini diharapkan dapat terpublikasikan dengan baik. Demikianlah. Di mana-mana kita selalu melihat orang saling menyalahkan. Bagaimana kita mampu menilai kebenaran atau kesalahan jika kita tidak pernah bicara ke dalam diri kita sendiri. Bicaralah ke dalam dirimu, ada jawaban tertulis di sana. Semua pertanyaan yang engkau simpan menjadi penyakit di hatimu. Tanyalah kepadanya melalui utusannya. Rahasia yang tersimpan akan terkuat. Keyakinanmu menjadi pasti. Segeralah untuk koreksi diri. Di mana-mana kita selalu melihat orang saling menyalahkan. Bagaimana kita mampu menilai kebenaran atau kesalahan jika kita tidak pernah bicara ke dalam diri kita sendiri. Bicaralah ke dalam dirimu, ada jawaban tertulis di sana. Semua pertanyaan yang engkau simpan menjadi penyakit di hatimu. Tanyalah kepadanya melalui utusannya. Rahasia yang tersimpan akan terkuat. Keyakinanmu menjadi pasti. Segera